Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coaching. Bersama saya Rahmawati, calon guru penggerak dari SDN 6 Tinanggea. Saya Kadek Biniati dari SDN 3 Tinanggea. Saya Irsan dari SMPN Satap 10 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak Irsan? Baik Bu. Seperti Ibu lihat sendiri ini sekarang. Iya, tahu ini sehat. Oke. Jadi Pak, sebentar Bapak kan ada kegiatan coaching ya Pak ya, bersama teman sejawat. Jadi sebentar itu saya akan melakukan penilaian dengan tapi nanti sebelum melakukan penilaian itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Gimana Pak? Boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Ya baik, jadi sebentar ini antara coach dan coachee akan saya amati. Kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah Bapak nanti sudah mengikuti alur tirta atau belum ya. Kemudian apakah Bapak ini sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Bapak. Kemudian yang perlu diperhatikan, Bapak harus menggunakan prinsip coaching Pak. Mulai dari yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee Bapak sebentar. Gimana Pak? Sudah siap Pak? Baik, siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, gini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching sebentar? Jadi dalam kegiatan coaching sebentar ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik, untuk secara spesifiknya gimana Pak? Bagian kompetensi mana yang ingin Bapak observasi terlebih dahulu? Kalau secara spesifik sih mungkin saya ingin mengembangkan dua dulu ya Bu. Ya. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja. Iya, baik Pak. Jadi untuk bagian yang ketiga ini, bagian indikator atau ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching sebentar. Jadi yang sangat ingin saya kembangkan diantaranya itu coaching dapat memberikan atau menggali sendiri solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Ya, jadi itu mungkin indikator yang paling saya harapkan. Oh baik, bagus sekali Pak ya. Jadi semoga sebentar kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan semua terlaksana sesuai harapannya Pak ya. Baik, silakan Pak dilakukan coachingnya. Ya, terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Saya harap Bapak juga ya sehat. Ya, alhamdulillah baik. Ya, Ibu bisa lihat sendiri saya semangat hari ini. Tapi saya lihat Ibu kayak galau hari ini. Aduh, betul Pak. Sebenarnya saya itu sangat galau setelah ini bicara dengan kepala sekolah. Kan kepala sekolah itu bilang kita harus luluskan siswa-siswa kita itu 100% tahun ini. Itu yang menjadi beban pikiran saya. Oh ya, Bapak ada waktu tidak hari ini? Tidak lama kok, paling 15 menitan. Kalau hari ini sih ya cukup 15 menit itu ada waktu untuk Ibu. Oke, begitu ya. Jadi sebenarnya saya ini lagi suntuk Pak. Suntuk galau karena kan setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menargetkan seperti itu, ya pastilah saya galau Pak. Itu yang membebani pikiran saya sekarang ini. Oh, jadi Ibu mau membicarakan keresahan Ibu tentang masalah target kelulusan 100% yang diberikan oleh kepala sekolah. Iya Pak, betul itu Pak. Ibu bisa menceritakan detail permasalahannya
seperti apa? Iya, begini Pak, sebenarnya kan saya punya 2 siswa, Ya. mereka itu jarang sekali masuk sekolah, utamanya mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian ada satu lagi siswa yang bahkan tidak pernah sama sekali mengikuti mata pelajaran saya. Bahkan penilaian-penilaian yang saya lakukan juga mereka tidak pernah lakukan. Nah, itu yang saya pusingkan. Sementara saya harus memenuhi target sekolah. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa saya itu, Pak? Itu loh, Pak. Bisa tidak Ibu ceritakan penyebabnya siswa-siswa Ibu yang jarang masuk ini? Kira-kira penyebabnya apa? Jadi begini Pak, yang satu itu yang tidak pernah sama sekali masuk, itu kan dia itu habis kecelakaan, kemudian tulang kakinya retak. Nah itu, nah kalau begitu kan memerlukan waktu tuh yang lama untuk masa penyembuhannya. Tapi sekarang sih kan sudah 5 bulan lebih lah dia istirahat, dia sudah sehat sih Pak. Cuma tinggal kakinya saja yang belum normal 100%. Nah, kalau yang untuk 2 orang ini, itu setelah saya konfirmasi ya memang anaknya aja yang malas Pak. Saya sudah konfirmasi ke orang-orang terdekatnya, memang anaknya yang malas ke sekolah saja Pak, gitu. Jadi saya tangkap pembicaraan Ibu, inti permasalahannya ini Ibu memiliki beberapa siswa yang jarang masuk, sehingga nilai mereka tidak ada, nilai ulangan harian dan nilai tugasnya. Tapi Ibu juga ditekan dengan target yang harus 100% lulus ini. Iya Pak, betul Pak. Betul. Kalau begitu kira-kira Ibu bisa apa yang diinginkan Ibu dengan kondisi seperti itu? Sebenarnya keinginan saya sih simpel Pak. Saya itu sangat setuju ya kalau sekolah mau meluluskan siswa 100%. Tapi yang penting saya dan yang lain-lain juga tidak memberikan nilai yang asal-asalan kepada murid-murid gitu. Itu sih Pak yang saya inginkan. Jadi menurut saya luar biasa ya apa yang menjadi prinsip Ibu. Jadi artinya kita sudah mendidik anak dengan baik. Jadi tentunya kita berharap mereka juga bisa melakukan melakukan pembelajaran sesuai dengan aturan akademik yang kita buat. Jadi sehingga apalagi sekarang kita ini sudah berada di ujung semester ya Ibu. Kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan bagi murid-murid Ibu yang tadi itu? Ya, kalau saya sih sebenarnya ingin sekali murid-murid saya itu punya nilai yang berkualitas, Pak. Itu intinya. Nilai yang berkualitas itu seperti apa menurut Ibu? Iya, nilai berkualitas itu ya nilai yang mereka peroleh dari usaha mereka sendiri, Pak. Jadi mereka mengerjakan soal-soal sendiri dengan pemahaman mereka sendiri. Kemudian mereka mengikuti serangkaian penilaian yang saya lakukan. Nah, itu sih nilai berkualitas menurut saya, Pak. Jadi maksud Ibu nilai yang lengkap karena mengikuti rangkaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya Pak, gitu. Mantap sekali Bu. Nah kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip Ibu? Nah itu dia Pak yang jadi pikiran saya sekarang. Makanya Pak saya ajak Bapak untuk berbincang-bincang kali ini. Oh jadi masih dipikir-pikirkan ya? Iya Pak. Tapi untuk kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan terkait murid-murid tersebut kira-kira? Coba Ibu pikirkan kira-kira. Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa upaya ya Pak. Jadi pertama itu saya sudah menghubungi orang tuanya. Saya sudah mengajak kerjasama itu. Bahkan saya meminta teman-teman dekatnya itu untuk membujuk-bujuk mereka supaya mau belajar lagi. Tapi hasilnya tetap sama Pak, 0 itu. Jadi Ibu sebenarnya sudah maksimal ya apa yang Ibu lakukan. Ya begitulah kira-kira Pak. Ya jangan putus asa Bu. Ya, kita sebagai guru tidak boleh putus asa. Pasti ada jalan untuk Ibu menyelesaikan masalah ini. Sekarang menurut Ibu pendekatan apa yang bisa Ibu secara efektif yang bisa Ibu lakukan ini untuk mengatasi masalah? Kayaknya sebaiknya saya langsung datang ke rumahnya ya Pak ya. Jadi saya langsung datang ke rumahnya, membimbing mereka, kemudian memberikan soal-soal ya sambil saya tunggu mereka kerjakan ya Pak ya. Luar biasa sekali tuh. Boleh dicoba kayaknya itu.
Iya ya Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir sebelumnya Pak ya seperti itu? Iya Bu, sebenarnya itu bisa dilakukan. Terus kira-kira kapan Ibu ingin memulai pendekatan itu? Ya sesegera mungkin lah Pak. Insya Allah besok setelah saya mengajar, saya akan mulai mengeksekusi rencana itu. Wah, luar biasa sekali Bu. Baru merencanakan sudah mau mengeksekusi besoknya. Mengingat ada siswa 3 orang ini, bagaimana kira-kira Ibu membagi jadwal untuk mengatasi masalah ini? Jadi yang pastinya kan tidak bisa satu kali Pak. Jadi pertama itu saya akan ke siswa yang sakit dulu. Kemudian setelah itu baru saya ke siswa yang 2 orang ini yang sehat ini. Jadi saya akan bujuk mereka secara perlahan, bergantian. Ya mudah-mudahan mereka bisa kembali motivasinya untuk belajar Pak. Gitu. Bagus sekali Bu. Itu sangat luar biasa dengan apa yang akan Ibu lakukan. Sebenarnya kita ini dari tadi bincang-bincang, yang ingin saya tahu kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya senang sekali loh Pak perbincangan kita kali ini. Ternyata saya bisa menemukan sendiri solusi Iya, yang atas permasalahan saya Pak. Seharusnya seperti Iya, itu. jadi ya pokoknya perbincangan kita kali ini sangat bermanfaat bagi saya Pak, bisa menyelesaikan masalah saya. Terima kasih banyak loh Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Lain kali kalau butuh bantuan, tanya saja saya. Iya Pak. Oke, jadi saya kembali dulu ya Pak ya silakan. mengajar ya. Silakan. Ya, selamat siang Pak Irsan. Siang Bu Kade. Ya, gimana Pak habis coaching tadi? Ya, proses coachingnya tadi saya rasa sudah berjalan lancar Bu. Ya, jadi sudah berjalan lancar ya Pak ya. Jadi tadi kan sudah ada pra-observasi, kemudian sekarang kita masuk pada pasca observasi ya Pak ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu mengenai apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai. Tadi saya lakukan bersama Koci, menurut penilaian saya yang pertama sudah berjalan dengan alur tirta. Di mana alur tirta itu yang pertama adalah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu yang saya amati sendiri untuk coaching tadi yang berlangsung, saya sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching Bu. Mungkin itu saja Bu. Kalau untuk coachingnya gimana Pak? Kalau untuk coaching itu dia sudah kayak bisa menemukan solusi terhadap masalah dia sendiri. Oh iya, baik, sudah bagus berarti Pak ya. Jadi sudah coachingnya ini sudah mampu menemukan masalah mampu menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri ya Pak ya. Jadi karena sudah berjalan dengan lancar, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama, ya percakapan Bapak tadi selama coaching sudah berlangsung dengan baik dan benar. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan alur tirta sebagai wadah dari percakapan Bapak bersama coach tadi. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching, yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian menggunakan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian Bapak juga sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak sehingga coach ini dapat menggali sendiri potensi yang sudah dia miliki. Jadi itu hasil dari penilaian saya tadi Pak ya. Ya baik, kalau sudah seperti itu semoga untuk berikutnya bagaimana Pak untuk peningkatan kegiatan coaching Bapak berikutnya gimana Pak? Nah, untuk kedepannya rencana saya ini mau belajar lebih lagi Bu, ya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam melakukan coaching bersama rekan-rekan lainnya, sehingga saya lebih mampu untuk gimana bisa memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif. Itu saja Bu. Oh iya baik Pak, sudah bagus sekali Pak ya, rencananya semoga berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Jadi baik, kalau sudah seperti itu terima kasih nih Pak atas waktunya, kesempatannya. Semoga Bapak kedepannya bisa sehat, kemudian dapat melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Bu. Iya, siap Pak. Siap Bu. Cause I swear I can't go
apa kabar hari ini? Siang Bu, baik kabar saya. Gimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah seperti yang Ibu lihat. Oke, jadi sebentar Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching sebentar, kita akan berdiskusi sedikit ya Bu mengenai beberapa pertanyaan dan mengenai rubrik penilaian. Boleh Bu ya? Ya boleh lah Bu lah. Oke. Jadi sebentar antara coach dengan coachee akan saya amati Bu. Saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Hal ini itu menyangkut apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Dan bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching ini yaitu mengenai prinsip coaching Ibu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu siap? Ya Bu, siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau hadir seutuhnya, Ya. kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian dapat mendengarkan dengan aktif. Oh begitu ya Bu. Terus secara spesifiknya Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin hanya dua dulu Bu ya, yang mengenai pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Oh begitu. Iya. Oke, bagian terakhir ya Bu. Iya. Terus bagian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya kalau yang saya inginkan itu coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Gitu ya. Oke, baiklah Bu. Semoga semua berjalan sesuai harapan ya. Iya. Dan semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu silahkan Bu lakukan coaching dengan coachee Ibu. Ya baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak Irsan. Siang Bu Kadek. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu sendiri, bagaimana kabar? Saya sih lagi sehat, lagi semangat sekali nih Pak kalau saya. Tapi saya lihat-lihat kok kayaknya Bapak ini yang lagi galau. Kenapa sih Pak? Iya sih, sekarang lagi galau memang Bu. Tadi sempat bicara dengan Pak KS, bincang-bincang tentang target kelulusan tahun ini. Beliau bilang kalau tahun ini target harus 100% dan beliau tidak menerima alasan apapun. Oh gitu ya Pak. Oh jadi permasalahannya Bapak ini lagi galau. Iya. Masalah targetnya tadi. Iya. Kalau boleh tahu nih, itu detail permasalahannya Bapak apa sih Pak? Jadi begini Bu, saya kan punya di kelas saya ini ada 2 siswa yang jarang masuk kelas, sehingga nilai mereka, nilai harian, nilai tugas itu tidak ada sama sekali. Terus ada 1 anak juga memang sama sekali tidak pernah masuk sekolah Bu. Oh seperti itu ya Pak. Iya. Jadi ada siswa yang tidak hadir, dua siswa Iya, ya Pak ya. 2. Jadi akibatnya nilainya kosong. Iya. Nah, memangnya masalahnya apa Pak? Itu siswa tidak pernah datang ke sekolah? Kalau siswa yang pertama sih memang alasannya jelas ya Bu. Iya. Dia itu habis kecelakaan. Kecelakaannya ya kakinya patah. Iya. Ya, perjalanan kakinya patah. Tapi selama 5 bulan ini dia sudah mulai agak membaik. Walaupun kakinya belum 100% kembali pulih. Terus yang anak kedua, 2 anak ini setelah saya konfirmasi ke orang tuanya, memang mereka ini malas sekolah menurut orang tuanya, dan orang tuanya sudah kesulitan untuk mengarahkan atau mengontrol anaknya ini. Oh seperti itu ya Pak. Jadi karena siswa itu tidak pernah pergi sekolah, Iya. karena alasan-alasan tadi, ada yang sakit, ada yang memang malas ya Pak ya. Jadi nilainya, akibatnya nilainya kosong, sementara sudah akhir semester seperti sekarang kan harusnya sudah komplit nilainya Pak Iya, ya. iya, Bu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa sih Pak yang Bapak inginkan? Sebenarnya saya inginkan simple sih Bu. Ya, yang saya inginkan itu siswa saya itu betul-betul melakukan nilai mereka dapatkan itu betul-betul dari hasil
kemampuan mereka atau mereka sesuai dengan aturan akademik Iya. yang berlaku di sekolah. Itu saja sih simpel. Iya, ya, sebenarnya betul juga Pak ya. Iya, Bu. Ya tidak masalah orang mau kasih lulus 100%. Iya, maksud saya begitu. Asalkan kan dengan nilainya yang sesuai dengan yang dia memang sesuai kemampuan muridnya Iya. Pak ya. Jadi kalau sudah seperti itu, gimana nih cara Bapak, menurut Bapak itu apa sih yang Bapak targetkan untuk siswa Bapak? Jadi yang target saya itu siswa saya memiliki nilai-nilai yang berkualitas. Oh, yang berkualitas ya. Jadi kalau menurut Bapak itu nilai berkualitas itu seperti apa sih Pak? Jadi menurut saya yang nilai berkualitas itu siswa saya itu betul-betul bisa menjalankan rangkaian penilaian yang sesuai dengan sudah direncanakan dari awal. Terus siswa memang mendapatkan nilai dari murni hasil usaha mereka dengan sungguh-sungguh. Menurut saya seperti itu nilai yang berkualitas. Ya, jadi yang nilai berkualitas itu yang benar-benar dari Iya, siswa gitu ya betul. Pak ya. Nah, jadi kalau sebenarnya apa Pak yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mencapai nilai yang berkualitas itu Pak? Sebenarnya ya saya sudah melakukan ini, saya sudah menghubungi orang tuanya Iya. untuk membantu bagaimana cara mengatasi anak ini, bagaimana cara mengontrol anak ini dengan baik. Selain itu saya juga meminta bantuan ke teman-teman siswa ini untuk bagaimana bisa membantu temannya ini untuk supaya tidak ketinggalan pelajaran, untuk meningkatkan motivasinya. Tapi yang saya lihat hasilnya begitu-begitu saja, Bu. Seperti itu Iya, ya Pak Bu. ya. Tapi sudah begitu banyak tapi hasilnya masih nol Iya, Bu. gitu ya Pak ya. Kalau upaya lainnya Pak, enggak ada Pak. Kalau dari yang tadi kan sudah Bapak lakukan tapi hasilnya nol. Upaya lainnya ada nggak Pak yang sudah Bapak lakukan? Kalau selama ini belum sih, Bu, tapi kalau dipikir-pikir mungkin saya bisa datang ke rumahnya langsung ya, Bu. Oh iya. Atau bisa mengirimkan tugas lewat WA. Bisa juga mungkin ketika saya datang di rumahnya saya bisa membimbing dia bagaimana cara menjawab soal-soal dan menunggu mereka lah sampai mereka betul-betul bisa. Mungkin itu. Ya itu mah sudah luar biasa sekali Iya. itu Pak, sangat bisa itu dilakukan Pak ya. Iya ya, Bu, saya baru kepikiran ini, Bu, setelah berbicara dengan Ibu. Oh iya ya Pak ya. Sudah begitu bagus ya Pak Iya. rencananya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak melaksanakan tuh rencana-rencana tadi? Iya, kalau untuk supaya lebih cepat teratasi masalah ini mungkin besok ya, Bu, saya bisa. Setelah belajar mungkin saya bisa langsung ke rumah siswa ini. Wah, sudah sangat luar biasa Bapak ini ya, Iya. habis bikin rencana langsung eksekusi betul. Iya, Bu, harus, Bu. Ya, jadi kalau sudah seperti itu sudah sangat baik Pak ya. Tapi ini kan ada 2 siswa ya Pak ya. Iya. Ini kan masalahnya beda, kemudian rumahnya kan juga pasti Iya. berjauhan atau di mana lah. Gimana nih kira-kira cara Bapak mengatur jadwalnya biar maksudnya berlangsung dengan tidak mengganggu aktivitas Bapak juga sebagai seorang guru gitu loh Pak. Kalau saya bisa mungkin saya datang di siswa yang sakit dulu ya, Bu. Iya. Ya, kemudian setelah beres mungkin masih ada waktu saya lanjut ke 2 siswa ini Iya. sambil membujuk-bujuk mereka bagaimana supaya rajin kembali ke sekolah. Mungkin itu, Bu, dari saya. Oh iya baik Pak, jadi sudah bagus Iya. sekali ya rencananya, jadwalnya Bapak sudah pikirkan Iya. memang. Jadi kita nih sudah dari tadi nih Pak bincang-bincang Iya. masalah siswa Bapak itu Iya. yang 2 orang. Sebenarnya apa sih Pak yang Bapak dapat dari perbincangan kita tadi? Yang saya dapatkan sih sebenarnya banyak ya, Bu. Tadi sebelum bicara dengan Ibu itu saya tidak kepikiran untuk solusi seperti itu. Ternyata bicara dengan Ibu saya bisa memunculkan solusi sendiri. Ternyata ada hal yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan motivasi siswa saya ini. Wah, sangat positif ya Iya. Pak ya. Jadi kalau sharing-sharing itu memang perlu loh Iya, Pak. iya. Kalau Bapak ada masalah. Siang, Bu. Siang Bu, gimana nih kabarnya Ibu? Ya, seperti yang Ibu lihat. Jadi, Ibu sudah selesai melakukan coaching ya, Bu? Iya betul sekali Bu, sudah tadi sama teman. Oke, jadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Terus, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi
untuk indikatornya itu sudah sangat lancar, terlaksana percakapannya lancar, saya juga sudah mengikuti alur tirta untuk percakapan saya, di mana saya sudah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi, dan kemudian terakhir itu saya menanyakan komitmen dan tanggung jawab. Kemudian yang lebih penting lagi tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, di mana saya sudah bisa menjalin kemitraan dengan coach saya. Kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi tadi ini Ibu sudah menyampaikan kegiatan Ibu selama coaching ya. Iya. Jadi sekarang giliran saya ya Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi. Boleh ya Bu ya? Baik Bu, boleh. Oke, jadi yang pertama itu Ibu itu sudah melakukan percakapan, sudah berjalan dengan baik lah, sudah benar lah percakapan Ibu dengan coach tadi. Nah itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, alur percakapannya itu sudah menggunakan alur tirta Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, coach itu atau ibu itu sudah berusaha menggali potensi coach ya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana rencana Ibu ke depannya ini? Ya, kalau untuk rencana ke depan mungkin saya akan lebih mendengarkan lebih aktif lagi Bu. Jadi saya bisa itu memberikan solusi yang lebih real kepada coach saya, sehingga saya bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi dari yang sekarang. Begitu, bagus sekali, luar biasa rencana Ibu ya. Jadi Ibu itu akan terus belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi coachingnya sehingga makin lihai lah dalam mengcoaching rekan-rekan sejawat ya. Nah Ibu, kan kita sekarang sudah berada di akhir sesi nih, jadi mungkin kita akhiri saja ya bincang-bincang kita di sini. Semangat terus ya Bu berlatihnya, semoga sukses Bu ya. Oke, jadi Ibu bisa lanjutkan kegiatannya ya. Selamat siang ya Bu ya. Ya baik Bu, makasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik juga Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching sebentar, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi sebelum Ibu coaching, jadi nanti selama proses coaching, saya sebagai observer akan menilai dan mengamati proses yang berlangsung. Kemudian, adapun yang akan saya amati nanti itu, yang pertama adalah proses coaching Ibu bersama coach sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian, selain itu, nanti juga saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan atau tidak, Bu. Jadi prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum berlanjut ke proses coaching, saya masih ada pertanyaan sebenarnya, Bu. Kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Oke, begini Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan. Bagus sekali. Kalau boleh tahu dari 3 kompetensi itu yang spesifik ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa saja? Kalau dari ketiga kompetensi itu ya Pak, sebenarnya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Jadi yang pertama mendengarkan dengan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya.
Oke Bu, berarti secara spesifik Ibu mengembangkan 2 kompetensi ya. Iya benar Pak. Kemudian terkait indikator, jadi nanti pada saat coaching kira-kira indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Jadi pada saat coaching nantinya indikator yang saya harapkan itu si coaching ini bisa mengeksplor atau memunculkan ide-ide atau gagasannya sendiri untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri Pak, gitu. Betul sekali, baik. Jadi sekarang kita sudah di akhir sesi. Setelah ini Ibu akan melakukan proses coaching bersama si coaching. Namun setelah proses coaching itu selesai, kita akan bertemu kembali untuk membincang-bincangkan apa yang telah Ibu lakukan selama proses coaching itu. Oke, kalau begitu saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan temannya. Oke, baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Bu. Siang Bu, Selamat siang Bu. bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, gimana dengan Ibu? Alhamdulillah Ibu, malahan hari ini saya itu dalam keadaan terbaik, sehat dan ceria, seperti yang Ibu lihat. Tapi kok saya lihat Ibu ini kayak galau ya Bu, ada apa Bu? Saya ini lagi bingung loh Bu dengan keputusan kepala sekolah tadi. Kira-kira Ibu ada waktu nggak sih 15 menit saja? Udah lama kok. Saya ingin bincang-bincang sedikit nih Bu tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Kalau sekarang saya nggak ada kegiatan Bu, jadi kalau mau ngobrol, mau cerita-cerita ya it's okay lah. Ibu mau cerita apa? Jadi saya lagi bingung. Tadi kan kepala sekolah itu menentukan kalau kita itu harus meluluskan siswa 100% dengan alasan apapun. Jadi itu yang membuat saya ini lagi galau sekali Bu tentang masalah itu. Jadi Ibu itu mau ngomongin keresahannya Ibu tentang target sekolah yang harus meluluskan 100% itu ya Bu ya? Iya. Terus kira-kira coba ceritakan masalahnya sedetail apa? Jadi ini kan saya punya siswa. 2 siswa ini dia tidak pernah berangkat ke sekolah, jadi nilainya kosong nih. Terus kemudian 1 siswa lagi yang begitu belajar tapi tidak mengikuti penilaian dengan baik. Jadi saya bingung ini mau bagaimana meluluskan dia 100% itu. Jadi begitu ya Bu ya. Terus kira-kira Ibu tahu tidak penyebab murid-murid itu sampai tidak mengikuti pelajarannya Ibu atau bahkan tidak pernah ikut sama sekali? Kalau yang satu ini kan dia lagi habis kecelakaan. Jadi tulang kakinya itu patah, retak, jadi butuh waktu lah untuk dia mengikuti pelajaran berikutnya, selanjutnya gitu. Jadi kalau yang satu ini, tapi kan menurut saya itu yang satu ini sudah sehat badannya, hanya tinggal kakinya saja yang masih belum sehat total maksudnya. Kemudian kalau yang satu ini saya sudah cari info, ternyata dia ini memang malas. Jadi biar orang tuanya itu sudah susah itu kasih tahu Bu tentang anak ini. Jadi intinya Ibu itu punya siswa yang tidak pernah, jarang masuk sekolah, apalagi yang untuk mata pelajarannya Ibu. Dan bahkan ada 1 orang yang tidak pernah sama sekali ya Bu. Kemudian di satu sisi Ibu itu harus memenuhi target sekolah yang harus luluskan 100% ini ya Bu ya. Iya, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira apa yang Ibu inginkan dengan kondisi seperti itu? Sebenarnya keinginan saya ini simpel. Sebenarnya tidak ada masalah itu, kalau mau luluskan 100% tidak ada masalah, asalkan tidak asal-asalan ngasih nilainya. Nilainya itu harus sesuai dengan prosedur, kemudian memang betul-betul siswa itu melaksanakan penilaian dengan baik. Jadi kalau mau 100% ya tidak ada masalah menurut saya Bu, hanya kan caranya saja Bu, jangan asal-asalan kasih nilai gitu loh Bu. Luar biasa Ibu, saya setuju sekali dengan prinsip Ibu itu. Jadi dengan begitu kita itu mendidik siswa-siswa kita pendidikan yang baik, terutama di bidang akademiknya. Jadi begitu Bu. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian itu, apalagi kan kita ini sudah ada di ujung semester ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu targetkan untuk murid-murid Ibu itu? Ya saya sih inginnya siswa saya itu punya nilai yang berkualitas gitu loh Bu. Jadi jangan asal menilai saja begitu, asal dinaikkan seperti itu Bu. Ya minimal nilainya berkualitas gitu loh Bu. Nilai berkualitas ya Bu.
Terus menurut Ibu nilai berkualitas itu seperti apa, Bu? Ya nilainya ini benar-benar dia yang kerja, misalnya kayak soal-soal, benar-benar dia yang kerja soal, kemudian nilainya atas pengetahuannya dia sendiri, kemudian dia itu ikut penilaian dengan runtun gitu loh Bu, tidak bolong-bolong nilainya seperti itu Bu. Jadi Ibu itu maunya siswa-siswanya Ibu itu punya nilai yang lengkap ya Bu, Iya. dari hasil pemahamannya sendiri, gitu ya Bu? Iya. Mantap sekali nih Bu ya. Terus kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk murid-murid Ibu itu? Nah, sebenarnya kan saya sudah upayakan ini murid biar seperti saya sudah ini menghubungi orang tuanya, kemudian mengajak orang tuanya ini biar kerjasama, biar murid ini mau belajar, mau mengikuti pelajaran dengan baik, tugas-tugasnya diselesaikan, apalagi PR kan harus butuh kerjasama orang tua ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah memberikan pemahaman kepada murid saya yang lain, jadi untuk ngajak temannya untuk bisa biar dia ini termotivasi lah gitu loh Bu, biar dia ngerjakan tugas dengan baik, kemudian motivasi sekolahnya rajin. Tapi kok saya berpikir saya sudah begitu banyak melakukan upaya, tapi hasilnya itu ya masih nol saja gitu loh Bu, nggak ada hasil. Jadi Ibu sudah berusaha maksimal ya Bu. Jangan putus asa begitu dong Ibu. Pasti ada jalan untuk permasalahan Ibu ini. Nah, kalau Ibu kan sudah melakukan beberapa upaya nih, kira-kira ada tidak pendekatan lain yang bisa Ibu lakukan supaya murid-murid Ibu itu bisa kembali motivasinya untuk belajar? Ya itulah Bu yang lagi saya pikirkan sekarang. Makanya saya ngajak Ibu ini untuk bincang-bincang gimana solusinya lah, biar ada jalan keluar lain lah minimal untuk masalah saya ini. Kira-kira menurut Ibu murid-murid itu bisa termotivasi kembali kalau Ibu melakukan apa gitu? Oh, mungkin saya bisa ke rumahnya mungkin ya Bu ya, ke rumahnya, kemudian memberikan dia soal, terus saya tunggu itu dia mengerjakan soal sambil saya bimbing agar dia itu bisa mengerjakan soal dengan baik. Mungkin bisa ya seperti itu Bu ya. Wah, luar biasa idenya Ibu itu. Kayaknya bisa dicoba deh Bu itu ide. Iya ya Bu ya, kok saya tidak kepikiran selama ini itu ya, ide itu Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa memulai ide itu? Ini idenya kan sudah luar biasa. Kalau menurut saya sih sudah bagus sekali. Kayaknya itu yang perlu dicoba Bu. Kapan bisa dimulai? Ya mungkin besok ya Bu ya, habis saya mengajar, mungkin saya mulai susun-susun lah jadwalnya kapan untuk anak si A dan si B ini bisalah saya lakukan setelah saya mengajar besok. Aduh, hebat sekali nih Bu. Actionnya langsung besok ya Bu ya. Mantap Ibu ini. Nah, terus bagaimana jadwalnya? Kan Ibu ini kan punya beberapa siswa. Iya. Terus tempatnya juga beda-beda. Terus bagaimana itu untuk jadwal pelaksanaannya? Ya mungkin nanti saya bisa mulai dari yang sakit dulu. Saya mulai di situ yang sakit dulu, habis itu baru saya setelah saya bimbingan sakit, kemudian saya ke yang sehat. Habis itu ya mungkin bisa dijadwalkan lah, mungkin besok di siswa yang sakit, besoknya lagi siswa yang sehat. Seperti itu. Luar biasa Ibu. Aduh, semoga berhasil ya Bu. Karena kalau saya rasa itu idenya Ibu itu luar biasa. Kayaknya cara itu bisa lebih efektif deh Bu. Oh ya, kita kan ini sudah bicara panjang lebar dari tadi ya. Kira-kira apa yang Ibu peroleh dari perbincangan kita kali ini? Hal baik apa gitu yang Ibu peroleh? Hal baiknya bisa sharing sama Ibu. Kemudian saya itu ternyata bisa ya Bu ya, saya temukan solusi saya sendiri seperti itu loh. Terima kasih loh Bu ya sudah bantu. Sama-sama Bu. Ya udah ya Bu ya, kalau misalnya ini saya pamit dulu ya Bu ya. Saya mau masuk dulu ke kelas saya. Ya, oke ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi Ibu sudah selesai melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Ya, kalau saya lihat tadi ya coachingnya sungguh luar biasa Bu. Jadi setelah Ibu melakukan proses coaching, selanjutnya, nah tadi sesuai janji kita akan bincang-bincang lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan
saya ajukan ke Ibu terkait hasil observasi yang selama proses coaching tadi bersama coaching. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu melakukan coaching bersama coaching tadi? Oke, baik Pak. Jadi begini Pak, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi dan saya itu menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya sih Pak, yang pertama saya merasa sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Mungkin seperti itu Pak menurut penilaian saya. Oke Bu, jadi menurut Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya? Betul Pak. Nah sekarang bolehkah saya menyampaikan terkait hasil pengamatan saya tadi tentang hasil coaching Ibu? Oke, silakan Pak. Ya, oke. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya selama tadi proses coaching berlangsung yang Ibu lakukan bersama coaching, saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Jadi Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta yang seperti Ibu tadi jelaskan. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah beberapa kali mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup berbobot. Ya, jadi itu nilai plus ya bagi Ibu. Selain itu, saya juga melihat Ibu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh si coaching. Dan yang tidak kalah penting, si coaching ini merespon dan menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan baik. Kemudian, selain itu saya mengamati prinsip coaching sudah terpenuhi dalam coaching tersebut. Bagaimana menurut Ibu, berdasarkan penilaian saya tadi? Ya, saya senang sekali Pak. Karena ternyata proses coaching yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan memenuhi kompetensi dan prinsip coaching yang ada. Saya juga berterima kasih pada Bapak dengan adanya hasil pengamatan itu mungkin makin memotivasi saya untuk belajar lebih baik lagi dalam melakukan coaching terhadap rekan lainnya Pak. Bagus sekali Bu. Terus setelah proses coaching ini kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana tentunya ada Pak. Jadi begini rencana kedepannya saya itu berencana untuk terus berlatih Pak, melakukan kegiatan coaching supaya nanti terbiasa untuk menggali dan mengeksplor ide-ide si coaching sehingga si coaching akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, saya itu harus terbiasa memberikan pertanyaan berbobot terhadap si coaching sehingga mereka terpancing untuk mengeluarkan ide atau gagasan atau mungkin kemampuan mereka sendiri dalam memecahkan masalah Pak. Oke, rencana Ibu sangat luar biasa ya. Jadi Ibu akan belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi coachingnya ya, sehingga makin lihai dalam mengcoaching rekan-rekan sejawat. Jadi Bu, kita sekarang sudah di akhir sesi, alhamdulillah ya. Jadi mungkin kita akhir saja ya bincang-bincang kita kali ini. Semangat terus untuk Ibu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ya.